Di sini kawan, saya akan coba mempraktekkan langsung dari kartu yang ini setelah kita menagih ya. Ini merupakan catatan nasabah yang dicairkan. Setelah kita pulang ini kawan-kawan, kan pasti ini kan nama-nama ini dipindahkan di buku besar. Nah, di sini ada beberapa buku penting, buku besar ya, yang akan kita pindahkan. Nama-nama ini yang akan kita pindahkan. Nah, buku ini sangat penting ketika nanti kita sudah pulang menagih. Ini kan sudah saya bahas sebenarnya, tapi belum saya perhatikan langsung. Nanti kalian bisa tonton di atas sini nih. Ini saya contohkan ya secara singkat, nanti kapan-kapan kita bahas secara detail. Seumpama ini atas nama Sugiyarti yang saya contohkan langsung. Jadi Sugiyarti ini dia orang lama. Masih ada di salah satu buku. Dia merupakan orang lama. Meminjam kembali. Dan itu utangnya dipotong ya, sisa pinjamannya dipotong. Nah, kita isi di taksasi dulu nih. Jadi pertama kita isi. Dari sini ada jelas tanggal ya atas nama Sugiyarti. Cuma di sini kan memang bukan saya yang isi ya, anggotaku yang isi. Kan saya sudah punya anggota, jadi mereka yang isi. Ini saya contohkan ini ya, saya perlihatkan saja. Atas nama Sugiyarti tadi ini tanggal 2 bulan 4 nih. Dia tulis, kemudian di sini nama keterangan di atas Sugiyarti. Kemudian alamatnya ini ada ya. Untuk pelunasan ini merupakan kode. Seumpama dia masih meminjam, istilahnya utangnya masih ada, dia dikode dengan D_P. Seumpama dia orang baru, itu kodenya lain lagi tuh. Dia kodenya cuma M, kemudian dilingkari. Ini masih ada pekerjaan, cuma di sini kan tidak tertulis. Biasanya dulu saya tulis pekerjaannya sesuai ya. Seumpama pekerjaannya menjual campuran, saya tulis sini menjual campuran. Nah, kemudian di sini tempat bekerja, pinjaman lama. Nah, pinjaman lama kan 2 juta di sini tertulis. Berarti kita lihat di sini atas nama Sugiyarti, apa memang pinjaman lamanya 2 juta? Memang ya. Pinjaman lamanya ada 2 juta. Di sini jelas ada 2 juta. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada kota tertandai staf. Sebenarnya untuk cara pengisian dari sini yang tertandai staf ini lainnya. Ketika dia sudah tidak meminjam lagi, sudah lunas seperti itu, sudah tidak punya hubungan lagi ya dengan kita, yaitu dia paraf. Tapi kapan-kapan lah saya akan bahas itu ya. Ini dulu yang kita bahas. Nah, kemudian lanjut lagi di sini tanggal pinjaman baru. Sama tadi sebenarnya itu ya. Nah, kemudian yang ini pinjaman barunya. Jadi pinjaman barunya 2 juta. Kita lihat di sini pinjaman barunya memang dia 2 juta atas nama Sugiyarti. Jadi sama ya, pinjaman lamanya dan pinjaman baru masih sama. Kemudian sisa pinjamannya. Di sini ada sisa pinjaman atas nama Sugiyarti 850.000 ya. Dia tulis di sini. Kemudian yang dia terima 850.000. Nah, lalu ditandatanganilah salah satu dari anggota saya. Dari mana kita ambil sisa pinjaman ini? Itu gampang kawan. Dari salah satu buku, entah itu Lancar 1, CM atau juga Macet. Nah, atas nama Sugiyarti. Di sini kan kita lihat dulu nih atas nama Sugiyarti, mana nih orangnya? Atas nama Sugiyarti ini ya, paling ujung di urutan 27. Atas nama Sugiyarti sisa pinjamannya di sini ada 850.000. Di sini sangat jelas sisa pinjamannya 850. Maka inilah yang dipindahkan di buku taksasi ini. 850. Oke, nah kemudian yang dia terima masih 850. Maksudnya ini kawan, dana yang diterima Sugiyarti ini masih 850. Bagaimana lagi cara untuk mengetahui dana yang mereka terima itu? Itu sudah saya bahas juga. Dana yang diterima nasabah. Nanti kalian bisa tonton di atas sini nih. Setelah saya isi buku taksasi ini, nah kemudian saya lanjut ke buku drop baru. Nah, ini buku drop baru. Disinilah terkumpul tadi itu ya, orang-orang yang baru dicairkan nih. Ada 3 orang ya. Sugiyarti, kemudian Mama Putra, dan Mama Vivi. Di sini dipindahkan lagi nih kawan ya, dari nama-namanya ini. Nah, ini jelas ya, sudah dipindahkan. Ada di sini atas nama Sugiyarti, Mama Putra, dan Vivi. Sesuai dengan yang ada di kartu ini. Jadi dia pindahkan. Nah, untuk mengisinya ini, teman-teman, sebenarnya juga itu sudah saya bahas. Tapi ini coba saya jelaskan secara singkat di sini. Nah, ada dimulai dari hari. Ini bebas nanti kalian teman-teman karena per hari ya. Bisa ditulis, bisa juga tidak. Kemudian tanggal 2 bulan 4 ya, 2004. Lalu ini masih kosong ini ya. Kemudian untuk mengisi simpanan ini, itu jelas ya. Dari mengisi simpanan, kita lihat lagi dari buku tadi nih. Berapa simpanan dari Sugiyarti ini ya. Kita lihat dari buku ini berapa simpanan atas nama Sugiyarti. Ada simpanan Sugiyarti ini 1.320.000. Di sini jelas tertulis
1.320.000. Nah, maka kita pindahkan di sini atas nama Sugiarti di buku drop baru. Kita pindahkan di sini atas nama Sugiarti 1.320.000. Nah, kita tulis di situ ya, simpanan atas nama Sugiarti. Nah, kemudian di sini simpanan yang masuk. Kita lihat pinjamannya, pinjaman berapa? Di sini Sugiarti pinjaman 2 juta. Berarti kita tinggal kali 4%. Jadi setiap pinjaman kan dikali 4%. Pinjaman Sugiarti tadi kan ada 2 juta pinjamannya. Kita ketik 2 juta. Lalu kita kali 4%. Ada jumlah simpanan muncul di kalkulator 80.000. Dari simpanan inilah yang muncul di kalkulator tadi 80.000, maka kita pindahkan di sini nih. Di simpanan yang masuk 80.000. Kita pindahkan di situ ya. Nah, kemudian untuk jumlahnya ya kita tinggal tambah ini. 1.320.000 ditambah 80 berarti ada 1.400.000 di jumlah. Kita tulis di sini di jumlah 1.400.000. Mungkin ini sudah sangat jelas nih. Buku dari drop baru yang dipindahkan ya. Nah, setelah selesai buku drop baru ini kawan, lalu kita bisa pindah lagi di sini nih. Di buku angsuran. Nah, di buku angsuran kan misalnya di drop baru. Dan kemudian di buku angsuran itu kan ada buku lancar berapa ya? Lancar 1. Dan juga macet dan calon macet. Nah, ini di buku angsuran. Nah, setelah itu teman-teman, jika saya sudah selesai, biasanya dulu kebiasaan saya mulai mengisi angsuran nih dari pertanggal. Misalnya hari Selasa, ini kan buku drop baru nih. Hari Selasa tanggal 2, angsuran tidak ada masuk nih. Kita tandai saja seperti ini, memang angsuran tidak ada yang masuk. Nah, lalu kemudian kita buka buku lancar 1 nih. Kita cari buku lancar 1. Kita lihat angsuran yang masuk nih. Kan ditulis per tanggal ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini jelas di sini ada tanggal 2 hari Selasa ya. Ini ada angsuran yang masuk nih. Kan ini kan dijumlah nih per tanggal ini ke sana kotak yang ini ya. Kita lihat berarti ada masuk 60, 50. Jadi ditulis di sini hasilnya 110. Jadi seumpama selesai ini kita isi angsuran. Seumpama ini hari tadi ya, kita isi 60 kemudian 50. Setelah selesai kita jumlah berapa jumlahnya, lalu kita tulis di sini nih. Kita tulis di sini berarti ada 110. Seperti itu ya untuk cara pengisiannya juga dari CM. Buku CM ya, seperti itu. Dan juga kemudian buku macet. Tinggal kita isi per tanggal ya, seperti itu. Setelah selesai pengisian dari buku angsuran ini, maka kita pindahkan ke buku sorting. Ini buku sorting nih. Kita pindahkan ke buku sorting ya. Oke. Sekarang saya praktekkan di sini secara singkat. Nah, untuk cara pengisiannya ini per tanggal juga. Dari ini tanggal berapa tadi ini ya? Dari tanggal 2 untuk cara pengisiannya. Kita lihat di sini ya. Dari buku drop baru tadi tidak ada angsuran masuk. Kemudian lancar 1. Kita lihat lancar 1 lagi. Ada angsuran tadi masuk nih. Kita lihat lancar 1 berarti ada masuk 110. Maka kita tulis di sini 110. Jelas di sini ya sudah ditulis 110. Nah, seperti itu juga. Seperti itu saja untuk kawan cara pengisiannya. Seumpama CM masuk ada, kita tulis di CM ada. Di sini ada 60 ya. Nah, setelah selesai semua diisi ini per tanggal dari salinan buku-buku tadi ini, dari buku drop baru, kemudian lancar 1 dan juga dari macet, maka kita jumlah turun nih. Setelah dijumlah semua ini mulai dari lancar 1 sampai ke macet dijumlah, maka hasilnya ada di sini. Jadi ini tadi hasilnya dia mereka tagih, ini ada 3.435. Itu jumlah tagihan mereka tadi siang ya. Nah, setelah ini teman-teman, dari jumlah tagihan ini 3.435, ini lagi dipindahkan nih. Ada namanya buku tunai. Dan kalau tidak salah itu sudah saya bahas juga ya buku tunai ini. Nanti kalian bisa tonton di atas sini. Ini buku tunai. Nah, jelas di sini ada jumlah sorting nih. Ada jumlah sorting 3.435. Dari sinilah, dari sorting ini didapatkan 3.435, lalu kemudian dipindahkan ke sini 3.435. Sementara untuk pencairan tadi teman-teman, dana yang dicairkan anggota saya ini ada 4.500. ADM-nya 675. Untuk lebih jelas mengetahui dari cara mengisi buku ini, mengisi buku tunai, nanti bisa tonton di sini ya. Biar lebih jelas, karena ini kan secara singkat untuk cara pemindahan dari kartu tadi. Jadi ini merupakan buku terakhir ya, buku tunai yang diisi. Dan sebenarnya kawan itu sebenarnya masih panjang, ini belum selesai di sini jika kita punya anggota. Makanya saya punya komputer nih, saya punya visi. Karena nanti kawan kalau mereka sudah pulang menagih, mereka yang tulis-tulis tadi itu ya, yang mereka isi tadi dari beberapa buku ini, itu saya pindahkan di
sini ya di komputer. Dan itu kapan-kapan saya bahas. Kalau misalnya nanti kalian sudah punya anggota, istilahnya sudah punya karyawan nih, nanti akan saya kasih tahu caranya itu di situ ya, cara pengisiannya melalui komputer, melalui VC. Cukup ini dulu ya yang saya ajarkan cara manualnya, karena ini juga sebenarnya penting ya. Saya pun masih menggunakan manual. Sekedar informasi buat teman-teman semua, di channel saya ini, channel Dwi Mas Hamba, saya akan terus banyak berbagi seputar bisnis yang selama ini saya geluti kurang lebih dari 15 tahun. Nah, jika kalian ingin belajar sama saya, ya silahkan saja ikuti channel Dwi Mas Hamba.